Halo teman-teman Foodplanners, saya Ronald Rulindo, Direktur Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah dari Komite Nasional Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Foodplanners sekalian. Masuk ke pertanyaan berikutnya, bagaimana etika dalam berbisnis syariah? Sebelum kita menjawab bagaimana etika dalam bisnis syariah, mungkin kita sepakati dulu, samakan dulu pandangannya tentang tujuan dari bisnis syariah itu sendiri. Nah, dalam bisnis syariah yang dikejar bukan hanya keuntungan semata, tapi lebih diutamakan maslahahnya atau kebaikannya. Nah, itu yang menjadi tujuan. Kemudian yang dikejar adalah falah atau kemenangan. Sama seperti bisnis pada umumnya yang bersifat continuously, jadi tidak keuntungan atau bisnis tidak hanya ditargetkan untuk tahun depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dalam bisnis syariah, kemenangan yang ingin diraih tidak hanya terbatas pada aspek dunia saja, tapi juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah ketika pelaku bisnisnya sudah berada di akhirat sana. Dari situ, bagaimana etika bisnis syariah diturunkan? Kembali ada beberapa larangan dari prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman foodplanners yang ingin berbisnis syariah. Seperti tidak boleh melakukan hal-hal yang batil atau hal-hal yang merusak dalam berbisnis. Lalu juga harus menjaga tingkah laku, perilaku berbisnis, seperti tidak boleh men-set harga terlalu tinggi atau alias overpricing sehingga bisa merugikan orang lain. Ingat, tujuan dari bisnis syariah tadi adalah maslahah kebaikan. Keuntungan boleh dikejar, tapi kebaikan itu harus lebih diutamakan. Lalu tidak boleh juga ada false demand, membuat penawaran semu. Agar harga naik, kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman kita, melakukan penawaran terhadap suatu barang yang sebenarnya kita juga menjualnya. Ketika harganya naik, orang lain terpaksa beli dengan harga yang tinggi. Nah, false demand seperti ini dilarang dalam Islam. Lalu yang mungkin terkait dengan teman-teman foodplanners sekalian adalah menimbun barang. Nah, ini banyak terjadi untuk untuk barang-barang yang menjadi supply dari produksi teman-teman foodplanners sekalian, misalkan beras. Nah, berasnya ditumpuk dulu sampai banyak, terjadi kelangkaan, lalu harganya naik, baru dikeluarkan satu persatu. Begitupun juga dengan cabai misalkan atau bawang. Nah, penimbunan seperti ini atau bahasa Inggrisnya itu hoarding itu juga dilarang dalam Islam. Lalu hal-hal lain terkait etika adalah tentunya yang dilarang seperti perbuatan curang, mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang, bahkan mungkin dengan sedikit menipu. Nah, ini mungkin paling sering kita temukan nih dalam brosur-brosur iklan, ada menawarkan hadiah atau potongan harga tertentu, tapi ada bintang kecil dan penjelasan di bawahnya yang mungkin orang tidak baca, sehingga orang merasa tertipu ketika dia harus membeli. Hal-hal seperti ini juga merupakan etika yang dilarang dalam bisnis Islam, selain melarang jual beli yang disebabkan oleh paksaan atau penipuan karena harga yang diset sudah terlalu tinggi. Demikian sesi Q&A bersama saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman foodplanners semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.